Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 12 leadership, terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, terus Kiloto sendiri, lalu ada Jen Kirana, ada Novarianti, dan juga ada Almer Javian. Di sini kita akan membahas tentang menciptakan visi yang menarik, mengelola konflik, beserta negosiasi. Jadi, apa itu menciptakan visi yang menarik? Terdapat 4 komponen visi kepemimpinan. Jadi perlu dicatat bahwa kebanyakan orang tidak terlalu bersemangat tentang visi seorang pemimpin dengan hanya duduk di presentasi PowerPoint yang panjang atau pidato formal. Nah, orang cenderung lebih terlibat ketika para pemimpin itu menggunakan cerita, analogis, dan pengalaman pribadi untuk melukiskan gambaran masa depan yang menarik. Nah, apa saja 4 komponen itu? Ya, yang pertama, ide. Sebagai gambaran masa depan. Jadi komponen dari visi pemimpin dimulai dengan penilaian jujur dari situasi saat ini yang dihadapi tim. Pemimpin perlu mengidentifikasi dengan jelas apa yang tim lakukan dengan baik, apa yang tidak dilakukan dengan baik, bagaimana kinerjanya dibandingkan dengan persaingan, dan tantangan apa yang dihadapinya. Jadi pemimpin itu tidak boleh melakukan pukulan apapun saat menilai kinerja tim. Karena meremehkan atau mengabaikan kekurangan tim, kemungkinan besar akan menghasilkan mediasi. Nah, jadi meskipun cara pemimpin dapat menyelesaikan komponen ide sendiri, mereka itu seringkali mendapatkan komitmen yang lebih besar dengan bekerja bersama tim mereka untuk menilai situasi, menetapkan tujuan tim masa depan, dan mengidentifikasi perubahan yang diperlukan untuk sukses. Nah, entah komponen ide adalah usaha tunggal atau tim, para pemimpin akan berhasil mengartikulasi gambaran masa depan mereka ketika semua orang di tim berbagai pemahaman yang sama tentang situasi dan apa yang perlu mereka lakukan untuk menang. Nah, selanjutnya ada harapan, nilai dan standar kinerja. Ya, visi seorang pemimpin juga perlu menjelaskan dengan jelas ekspektasinya terhadap perilaku anggota tim. Lebih khusus lagi, perilaku apa yang diinginkan oleh para pemimpin untuk ditunjukkan oleh anggota tim. Dan yang sama pentingnya, perilaku apa yang akan ditunjukkan. Jadi misalnya jika seorang pemimpin percaya kemenangan adalah nilai penting, maka dia perlu mengatakan beberapa hal tentang tingkat kinerja dan komitmen yang dibutuhkan oleh anggota tim. Atau jika para pemimpin percaya kolaborasi adalah nilai penting, mereka perlu mendefinisikan bagaimana anggota tim seharusnya bekerja sama. Karena nilai-nilai dan prinsip operasi memainkan peran penting dalam menentukan ekspektasi anggota tim. Para pemimpin harus meluangkan waktu untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dari tim, dan para pemimpin harus dan perilaku positif serta negatif yang terkait dengan nilai-nilai ini. Jadi salah satu peran yang penting adalah memastikan bahwa nilai-nilai inti tim selaras dengan gambaran masa depannya. Misalnya, jika tim memiliki beberapa sasaran kinerja yang agresif, maka nilai intinya harus mencakup suatu tentang komitmen kinerja, harapan anggota tim individu. Tujuan tim mewakili apa yang harus dilakukan tim untuk sukses. Jadi pemimpin tidak hanya perlu menjadi panutan untuk nilai-nilai inti, juga perlu meminta pertanggungjawaban anggota tim untuk berperilaku sesuai para pemimpin. Tidak hanya perlu menjadi anggota panutan gitu. Jadi para pemimpin itu akan berhasil menyampaikan prinsip-prinsip operasi mereka ketika semua orang dalam tim memahami dan sejalan dengan nilai-nilai inti suatu tim. Selanjutnya itu ada energi, kekuatan, dan gairah. Energi emosional, kekuatan, dan gairah. Nah, jadi energi emosional ini adalah tingkat antusiasme yang digunakan para pemimpin untuk menyampaikan visi masa depan dan prinsip-prinsip operasi tim. Tidak ada yang lebih cepat membunuh antusiasme dan motivasi pengikut untuk visi pemimpin daripada penyampaian yang membosankan dan monoton. Jadi jika pemimpin tidak bersemangat tentang kemana tim akan pergi dan bagaimana tim akan sampai di sana, jadi akan sulit membuat orang lain bergabung dalam upaya tersebut. Selanjutnya, cerita, analogi, dan metafora. Edge itu berkaitan dengan pelajaran kepemimpinan yang dipelajari melalui pengalaman pribadi yang terkait dengan gambaran masa depan dan nilai-nilai inti. Edge menyatakan kisah dan contoh pribadi yang dapat membantu mewarnai gambaran masa depan tim. Jadi misalnya Edge ini mungkin dalam cerita Cloud tentang pemimpin tim yang pernah memimpin di masa lalu melalui situasi yang serupa gitu. Nah, jadi para pemimpin tidak boleh menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkan Edge sampai gambaran masa depan tim dan nilai-nilai didefinisikan dengan jelas.
Namun begitu masalah ini dipahami dengan jelas, pemimpin perlu merefleksikan bagaimana pengalaman pribadi mereka dapat membantu anggota tim memahami kemana arah tim dan mengapa perilaku tertentu itu penting. Nah, jadi meskipun ide, ekspektasi, energi, dan keunggulan membentuk 4 komponen visi seorang pemimpin, beberapa masalah visi kepemimpinan ini perlu diperhatikan gitu. Nah, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang mengelola konflik oleh Almer Javierapi. Ya, silakan Saudara Almer. Mengelola konflik. Next. Apakah konflik itu? Konflik terjadi ketika pihak yang berlawanan memiliki kepentingan atau tujuan yang tampaknya tidak sesuai. Ada berbagai sumber konflik dalam tim, komite, kelompok kerja, dan pengaturan organisasi. Misalnya, konflik dapat terjadi ketika kelompok atau anggota tim memiliki perbedaan yang kuat dalam nilai, kepercayaan, atau tujuan, memiliki tingkat tugas yang tinggi atau ketergantungan literal, bersaing untuk mendapatkan sumber daya atau penghargaan yang langka, berada di bawah tingkat stres yang tinggi, dan menghadapi tuntunan yang tidak pasti atau tidak sesuai, yaitu ketidakjelasan peran dan konflik peran. Konflik juga dapat terjadi ketika para pemimpin bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan visi dan tujuan yang mereka tunjukkan untuk organisasi. Beberapa aspek konflik yang dapat berdampak pada proses penyelesaian, pertama adalah ukuran masalah. Masalah yang lebih besar lebih sulit untuk diselesaikan. Sejauh mana pihak-pihak mendefinisikan masalah secara egosentris, seberapa banyak mereka secara pribadi terlibat dalam masalah, dan keberadaan agenda tersembunyi. Masalah yang tidak dinyatakan tetapi penting. Atau tujuan, semuanya dapat mempengaruhi proses resolusi konflik. Kedua, melihat situasi konflik menengah kalah atau salah satu atau istilah membatasi hasil yang mungkin dirasakan baik keputusan total atau frustasi total. Next. Apakah konflik selalu buruk? Sejauh ini, kami telah menggambarkan konflik sebagai aspek negatif inherent dari kelompok, tim, komite, atau organisasi manapun. Ini tentu saja merupakan pandangan umum tentang konflik di antara para peneliti selama tahun 1930-an dan 1940-an. Dan mungkin juga mewakili cara banyak orang dibesarkan saat ini, yaitu kebanyakan orang memiliki nilai yang kuat untuk meminimalkan atau menghindari konflik. Namun, para peneliti yang mempelajari keefektifan kelompok hari ini sampai pada kesimpulan yang berbeda. Beberapa tingkat konflik yang membantu meningkatkan inovasi dan kinerja. Konflik yang meningkatkan produktivitas kelompok dipandang bermanfaat, dan konflik yang menghambat kinerja kelompok dipandang sebagai kontra dan produktif. Sejalan dengan itu, para peneliti telah menemukan bahwa konflik dapat menyebabkan perubahan radikal dalam kekuasaan politik, serta perubahan dramatis dalam struktur dan desain organisasi, kekompakan kelompok, dan efektivitas kelompok atau organisasi. Namun demikian, penting untuk disadari bahwa konseptualisasi konflik saat ini masih dalam lingkup yang terbatas. Misalnya, meningkatkan tingkat konflik dalam suatu kelompok atau tim dapat meningkatkan kinerja langsung, tetapi juga dapat menimbulkan efek yang merusak pada iklim dan pergantian organisasi. Pemimpin dapat dievaluasi dalam banyak kriteria, namun hanya salah satunya adalah kinerja kelompok. Dengan demikian, pemimpin mungkin harus menggunakan kriteria seperti tingkat keluar masuk dan ketidakhadiran dan kepuasan pengikut atau peringkat iklim organisasi di samping ukuran kinerja kelompok. Ketika mencoba untuk menentukan apakah konflik itu baik atau buruk, para pemimpin diperingatkan agar tidak menggunakan kinerja kelompok saja, karena ini mungkin tidak mengungkapkan keseluruhan efek konflik pada kelompok atau tim. Next. Strategi resolusi konflik. Selain menghabiskan waktu untuk memahami dan mengklarifikasi posisi, memisahkan orang dari masalah dan berfokus pada kepentingan, para pemimpin dapat menggunakan 5 strategi atau pendekatan untuk menyelesaikan konflik. Mungkin cara terbaik untuk membedakan antara 5 ini adalah dengan memikirkan penyelesaian konflik dalam 2 dimensi. Independen adalah kooperatif versus tidak kooperatif, dan ketegasan versus tidak ketegasan.
pihak-pihak yang berkonflik memiliki komitmen yang berbeda untuk memuaskan kepentingan pihak lain. Tetapi mereka juga berbeda dalam sejauh mana mereka secara tegas membela kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, resolusi konflik dapat dipahami dalam hal seberapa kooperatif atau tidak kooperatifnya para pihak tersebut. Dan bagaimana caranya? Assertive atau assertif mereka dengan menggunakan skema 2 dimensi ini. Thomas menjelaskan 5 pendekatan umum untuk mengelola konflik. Yang pertama, adalah persaingan mencerminkan keinginan untuk mencapai tujuan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ini adalah dominasi, yang juga dikenal sebagai orientasi menang kalah. Yang kedua, ada akomodasi. Akomodasi mencerminkan gambaran cermin dari persaingan. Sepenuhnya mengalah pada kepentingan orang lain, tanpa berusaha untuk mencapai tujuan sendiri. Ini adalah taktik peredaan. Yang ketiga, berbagi. Berbagi adalah pendekatan yang mewakili kompromi atau antara domination dan peredaan. Kedua belah pihak menyerahkan sesuatu, namun kedua belah pihak mendapatkan sesuatu. Kedua belah pihak cukup puas, tapi tidak sepenuhnya puas. Yang keempat ada kolaborasi. Kolaborasi mencerminkan upaya untuk memuaskan kedua belah pihak. Ini adalah pendekatan pemecahan masalah yang membutuhkan integrasi dari masing-masing pihak kekhawatiran. Yang kelima ada penghindaran. Penghindaran melibatkan ketidakpedulian terhadap kepentingan kedua belah pihak. Ini mencerminkan penarikan atau pengabaian kepentingan pihak manapun keinginan partai untuk memuaskan perhatian orang lain. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Ya, Ajeng, silakan. Baik, selanjutnya negosiasi. Next. Negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua pihak saling sepakat dan diuntungkan. Mendiagnosis masalah di dalam individu, kelompok, dan organisasi. Pemimpin yang menentukan tepat mengapa pengikut atau tim menunjukkan kinerja yang kurang optimal, kemungkinan besar akan menerapkan investasi yang tepat untuk memperbaiki masalah. Sayangnya, banyak pemimpin yang tidak memiliki model atau kerangka kerja untuk mendiagnosis masalah kinerja di tempat kerja. Dan akibatnya, banyak yang melakukan pekerjaan yang buruk dalam menangani pelaku bermasalah. Komponen dan cara pemimpin meningkatkan kinerja. Yang pertama, ada harapan. Dalam banyak dan terampil mencapai tujuan yang salah karena miskomunikasi atau diridian hanya menunggu yang tidak pernah. Kemudian yang kedua, kemampuan. Dalam keterampilan dan kemampuan adalah dua komponen yang membentuk kemampuan. Kemampuan benar-benar nama lain untuk bakat mentah dan variabel individu seperti atletik, kecerdasan, kreativitas, dan ciri-ciri kepribadian. Yang ketiga, terdapat peluang. Para pemimpin harus memastikan bahwa pengikut dan tim memiliki peralatan sumber daya keuangan dan peluang yang diperlukan untuk menunjukkan keterampilan mereka jika mereka ingin menghilangkan kendala dalam kinerja. Yang terakhir, ada motivasi. Baik masalah kinerja dapat dikaitkan dengan kurangnya motivasi. Jika ini tidak terjadi, pemimpin pertama-tama harus mencoba mempelajari mengapa orang tidak termotivasi. Terkadang, tugas mungkin melibatkan risiko yang tidak disadari oleh pemimpin. Di lain waktu, individu atau kelompok mungkin kehabisan tenaga untuk melakukan tugas, atau mungkin ada sedikit konsekuensi untuk kinerja yang superior atau tidak memuaskan. Next. Model ini menyediakan kerangka kinerja integratif untuk banyak topik yang mempengaruhi kinerja yang sebelumnya ditinjau dalam teks ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja dan menyarankan gagasan untuk memperbaiki masalah kinerja, namun model ini hanya menangani pengikut, grup, dan kinerja organisasi. Pada pemimpin perlu mengingat bahwa ada juga hasil yang diinginkan lainnya seperti iklim organisasi dan kepuasan kerja, dan bahwa tindakan untuk meningkatkan kerja dapat berdampak buruk pada hasil yang diinginkan lainnya ini. Next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Novanti. Dipersilakan. Selanjutnya membangun tim di atas. Dalam hal tertentu,
Tim eksekutif mirip dengan tim lain. Sebagai contoh, hampir semua kelompok eksekutif senior yang menghadapi kesulitan, krisis, dan selamat akan mencatat bahwa kerja tim sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Singkatnya, saat kerja tim sangat penting, semua pelajaran dari bab 11 ini bagian membangun tim berkinerja tinggi, lebih spesifik untuk benar-benar mendapatkan keuntungan dari intervensi pembangunan tim. Anggota individu harus nyaman dengan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, dan kekuatan dan kelemahan rekan-rekan mereka. Tapi ini menimbulkan pertanyaan, jika semua ini benar, mengapa kami menyertakan bagian terpisah tentang membangun tim untuk tim teratas? Karena dua perbedaan penting antara kebanyakan tim dan tim di atas harus ditangani. Tim eksekutif berbeda. Berbeda dengan jenis tim kerja lainnya, tidak semua pekerjaan di eksekutif level mengharuskan semua atau bahkan salah satu tim untuk hadir. Sementara masing-masing memiliki tanggung jawab masing-masing. Dalam setiap pengeboman, kami mengamati sangat penting bahwa tim bekerja sama untuk menyelesaikan misi. Selanjutnya, menerapkan keterampilan individu dan keterampilan tim. Ada dua persyaratan penting jika ingin berhasil. Pertama, pemimpin harus memiliki keterampilan diagnostik untuk membedakan apakah suatu tantangan melibatkan situasi individu atau situasi tim. Kemudian, para pemimpin harus tetap berada di jalur ketika situasi tim hadir. Artinya, misalnya saat ditekankan agar hasil meningkat, tidak tergelincir kembali ke mode tradisional, seperti menandatangani pekerjaan kepada individu, seperti salah satu anggota tim teratas, tetapi alih-alih membiarkan tim menyelesaikan pekerjaan sebagai satu tim. Sekali lagi, Katzenbach menyatakan ini dengan jelas. Beberapa kelompok pemimpin tentu saja melakukan kesalahan, sebaliknya dengan mencoba untuk membentuk tim di sekitar peluang kinerja yang tidak membutuhkan pendekatan tim. Nyatanya tim pendukung semakin menekankan untuk menempatkan pada organisasi berbasis tim, menciptakan frustasi nyata karena kelompok kepemimpinan puncak mencoba merasionalisasi naluri kepemimpinan eksekutif yang baik ke dalam membangun tim puncak tidak berarti menggantikan eksekutif kepemimpinan dengan tim eksekutif. Ini berarti bersikap tegas tentang perbedaan antara peluang yang membutuhkan upaya pemimpin tunggal dan hal itu yang membutuhkannya upaya tim dan menerapkan disiplin yang sesuai. Nyatanya, tim pendukung semakin menekan itu menempatkan Selanjutnya ada pelajaran tripwire. Hackman menyimpulkan diskusi kita tentang membangun tim di bagian atas ada beberapa tripwire. Yang pertama, tripwire 1. Panggil unit pelaksanaan sebagai tim, tapi benar-benar kelola anggota sebagai individu. Tripwire kedua, buat saldo otoritas yang tidak pantas. Tripwire ketiga, kumpulkan sekelompok besar orang, beritahu mereka secara umum istilah apa yang perlu dicapai, dan biarkan mereka mengerjakan detail. Tripwire keempat, tentukan tujuan tim yang menantang, tetapi hemat dukungan organisasi. Selanjutnya, punishment atau hukuman. Dari semua aspek kepemimpinan yang berbeda, hanya sedikit yang kontroversial. Seperti itu hukuman. Beberapa alasan utama kontroversi ini berasal dari mitos seputar penggunaan hukuman, serta berkurangnya pengetahuan dari efek hukuman pada motivasi pengikut, kepuasan, dan kinerja. Bagian ini dirancang untuk menjelaskan hukuman kontroversi dengan yang pertama, menangani beberapa mitos tentang penggunaan hukuman. Kedua, mereview hasil penelitian tentang hubungan antar hukuman dan berbagai variabel organisasi. Dan yang ketiga,
memberikan nasihat kepada praktisi kapal pemimpin tentang cara mengelola hukuman dengan benar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baiklah, itulah beberapa penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Jadi kita sudah menjelaskan apa itu menciptakan visi yang menarik, serta komponen visi kepemimpinannya, mengelola konflik, lalu sampai strategi resolusi konflik, negosiasi, jadi komponen dan cara pemimpin meningkatkan kinerja, serta membangun tim di atas, sampai ke menerapkan keterampilan individu dan keterampilan tim. Baiklah, itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri, kami tutup. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.